Saya ke sana pada suatu malam. Saya sedang berjalan-jalan di kota Irak, itu di Baghdad. Ada orang Irak menyapa, "Anda dari mana?" "Min ain anta khoya?" Saya bilang, "Ana min Indonesia." Lalu nanya, "Ista'man, ngapain kamu di sini?" Saya bilang, "Ana talib." Terus tanya, "Isdinak, agamamu apa?" Saya bilang, "Saya Muslim." Apa bilangnya? "Goblok lu," katanya. "Ngapain masuk agama Islam? Kamu masih hebat agama Hindu dulu," katanya gitu. Nah, ini seorang komunis ini. Artinya yang tidak percaya Tuhanlah. Kemudian saya tahun 72 meninggalkan Irak. Di situ ya Gus Dur, Irfan Zidni, ya kayak Masyuri, semuanya itu, kayak Muzammil Basyuni yang jadi duta besar ini. Saya pergi ke Syria. Di sana di asrama bersama seorang mahasiswa juga jurusan sastra. Saya dulu ambilnya jurusan sastra. Ya. Kemudian saya ambil linguistik di Tunisia. S1 saya di Libya, S2 di Tunisia, dan terakhir saya ambil jurusan teater. Ya, saya ahli dialog teater. Nah, datang pulang ke Indonesia jadi kiai. Alhamdulillah. Ini itulah yang ingin saya ceritakan adalah ketika di Jamiat Dimash di Syria, saya kamar dengan orang namanya Ubaid dari asal Tartus. Melihat saya ambil air wudhu sehari-hari itu 5 kali, dia mengatakan, "Kamu kok kayak ikan aja, bentar-bentar ke air, bentar ke air lagi." Ya, ternyata dia agamanya Nasrani. Kita sekamar, kalau saya sholat dia memperhatikan gitu. Ini orang Syria, agamanya Nasrani. Jadi dia jurusan sastra Arab. Ya pasti ada pelajaran teks-teks agama yang klasik sebagai pelajaran Al-Quran, hadis, dia banyak hafal. Jadi saya aneh juga, hafal Quran tapi nggak sembahyang, agamanya Nasrani. Saya bilang, "Kamu agamanya apa?" "Saya Nasrani." "Terus kamu banyak hafal Quran?" "Iya." "Al-Quran bahasanya indah nggak?" "Oh, indah sekali." "Bagus nggak?" "Bagus sekali." "Ada salahnya nggak?" "Nggak ada." "Kamu percaya nggak?" "Nggak." Ya, sedangkan kita di Indonesia, apalagi di Indramayu khususnya, ini Bu Nining juga sebagai saksi hidup, masih banyak kan di Indramayu orang yang baca Al-Qurannya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Walabeddol. Bacanya dia salah semua, tapi dia yakin itu firman Tuhan. Anda kan nggak masuk akal. Kemudian saya nanya lagi, "Kamu percaya nggak sama Nabi Muhammad?" "Enggak." "Maksudnya yakin nggak dulu ada bayi lahir diberi nama Muhammad, lahir tahun 571 Masehi pada hari Senin, ibunya namanya Aminah, lahir di kota Makkah." "Kamu percaya nggak?" "Percaya." "Bukan dongeng?" "Bukan. Sejarah." "Iya betul ada. Tapi dia sebagai Rasul percaya nggak?" "Enggak." Saya nanya lagi,
Al-Quran paham, hebat, bagus, sastranya tinggi, tapi nggak percaya. Nabi Muhammad percaya ada, tapi sebagai Rasul tidak. Saya nanya, Nabi Muhammad ini, para ahli sejarah seluruh dunia mengakui bahwa hanya karena perjuangan Nabi Muhammad, bangsa Arab yang tadinya bangsa yang paling bodoh jidok, paling goblok jeblok, ya, berubah dalam waktu 23 tahun menjadi bangsa yang paling cerdas. Anda mengakui enggak? Mengakui. Jasa berjasa enggak? Berjasa. Nabi Muhammad itu Rasul bukan? Bukan. Muhammad dalam 23 tahun merubah bangsa Arab dari bangsa yang biasa perang saudara menjadi bangsa yang bersatu, bangsa kokoh, dan bisa membangun peradaban dunia. Percaya nggak? Percaya. Sebagai apa? Sebagai pahlawan. Paham? Sebagai pahlawan. Jadi sama seperti kita mempercayai Bapak Jenderal Sudirman sebagai Bapak Tentara Indonesia yang berjasa ikut membangun negeri ini. Itu saja. Jadi sebagai pahlawan diakui. Sebagai Rasul tidak. Mungkin pikir saya, ini anak zaman sekarang, pada zaman saya mungkin dia sudah tidak kenal Nabi Muhammad. Mungkin waktunya sudah 1400 tahun yang lalu. Seperti hanya kita juga lupa dengan kakek kita. Saya saja nama kakek saya hanya di bapak, kakek. Bapaknya kakek saya nggak tahu. Anak-anak juga sama sok aja. Padahal kan namanya ada bapak, bapak tua, buyut, cangga, wareng, udeg-udeg, blegedor, gedang. Delapan kan? Kita baru kenalnya bapak, bapak tua. Buyut nggak tahu lagi. Dari bapak. Kalau dari ibu saya hafal. Kalau dari ibu, kalau dari bapak saya nggak hafal. Sampai Sultan Kaunuman punya jadwalnya, ini kamu nih cucu Syekh Syarif yang ke-12 ini nih. Saya bilang saya nggak tahu. Saya nggak pernah baca-baca gituan, nggak tahu lah. Mau ngaku silakan nggak, ya udah, nggak apa-apa gitu. Saya lebih bangga disebut sebagai hamba Allah. Tidak lebih hanya itu. Setuju nggak? Pangkat yang paling hebat adalah hamba Allah. Tidak ada yang lebih dari itu. Nah, kemudian ternyata bahwa orang Arab yang hidup sezaman dengan Nabi, yang bermain bersama, yang tahu sifatnya, tahu akhlaknya, semua menjadi saksi mata bahwa Nabi itu Muhammad Al-Amin. Julukan Al-Amin adalah mereka yang memberi. Kalau sekarang namanya pemuda tersanjung. Pernah nonton sinetronnya Tersanjung? Nah itu kan, tersanjung Muhammad Al-Amin. Bahwa mereka menyaksikan Nabi tidak pernah pacaran, tidak pernah nipu, tidak pernah mabok, tidak pernah melacur. Semua akhlak mulia mereka menyaksikan. Tetapi begitu Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul, alhamdulillah tidak ada orang yang percaya. Yang percaya hanya istrinya, kemudian saudara sepupu Ali bin Abi Thalib, lalu menyusul Abu Bakar, Utsman belakangan. Itu mah awalnya juga preman itu mah Sandro. Masuk terakhir ya, setelah itu dapat hidayah juga. Hanya itu, hanya 5-6 orang saja. Yang lain tidak percaya. Malah mereka berusaha ingin membunuh Nabi Muhammad kok. Berulang-ulang.
dari mau dijatuhi batu dari atas sampai diracun, mau di apa dikeropok bersama-sama, ya akan dibunuh berulang-ulang dan selalu selamat. Mereka orang Makkah yang menyaksikan kejujuran Nabi, kebenaran Nabi tetap tidak percaya. Sampai Nabi Muhammad sendiri berupaya untuk meyakinkan mereka. Kadang-kadang juga mungkin tidak sakit hati, barangkali kesel lah. Iya, kecewa. Ini orang gimana sih? Diomongin tiap hari kok nggak mau paham juga. Nah, ketika dia sangat menyesal sekali, malah ditegur oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Engkau